Coba le pun jab strike ku ka perkat mana. Sebagai seorang atlet gitu, itu saya ngerasa itu kalau pukul orang. Ulang jab kurang bagus. Jab strike, hook strike. Baik sedikit jab strike, hook strike. Coba jab, step out, jab strike. Jab keluar, jab strike. Itu ya dua-duanya semua pukulan lurus. Jadi kalau strike itu ada strike kiri, ada juga strike kanan. Jab juga ada jab kiri, ada jab kanan karena dua-duanya pukulan lurus. Jadi koreksi per Ale di sini. Yang pertama nanti judulnya diperhatikan karena bukan kontribusi ya. Silakan duduk. Sekali lagi saya ingatkan Anda, judulnya berarti nanti ada dua kemungkinan. Apakah nanti dikonsultasikan dengan pembimbing? Yang pertama adalah kontribusi daya tahan dalam pembinaan kondisi fisik atlet tinju. Itu satu judul. Kemudian yang kedua, kalau Ale mau berarti pentingnya daya tahan dalam pembinaan kondisi fisik atlet tinju. Itu masukan ya. Lalu di bab 2 tadi menyesuaikan gambar. Jadi jangan pukulan jab tapi yang dikasih masuk pukulan strike tapi yang dikasih masuk pukulan uppercut. Dan sesuaikan dengan teori. Kalau di sini Ale bilang bahwa pukulan uppercut itu ada dua sasaran. Ya, dua-dua sasaran itu dimasukkan. Kalau sasaran perut, ulu hati itu bagaimana posisinya? Sasaran ke dagu itu bagaimana posisinya? Itu. Supaya bisa disesuaikan dengan sini. Jadi masuknya nanti pindah halaman ini ya. Ya. Dan diberikan keterangan kalau Anda lihat di sini di halaman 8 itu ada A dan B. A itu apa, B apa ketung seng tahu. Jadi A ini apa? B ini apa? Nah, ketung tidak tahu menyangkut itu. Gitu ya. Itu halaman 10 juga begitu. Ada posisi A, ada posisi B. Ketong seng tahu di sini ada pukulan jab, ada pukulan uppercut. Tapi keterangannya adalah pukulan uppercut. Jadi nanti disesuaikan. Di halaman 11 juga itu cuma pukulan hook saja. Pukulan hook saja dan dikasih gambar A, tidak ada gambar B. Kalau cuma satu gambar saja untuk apa kasih kode A? Ya sudah hilangkan saja gitu. Itu terkait dengan Anda punya bab 2. Lalu bab 3 ini dilebur masuk ke dalam bab 2. Dan kalau Anda masih tetap pakai sirkuit training, silakan saja, tetapi melihat bentuk-bentuk gerakannya gitu loh. Gerakan mana yang berpengaruh terhadap pukulan strike itu. Karena otomatis kalau pukulan strike itu analisis geraknya itu bukan cuma coba saya bikin pukulan strike pelan-pelan dan hitung mulai dari mana pukulan strike itu. Pukulan strike pelan coba dari mana pukulan strike itu? Pukulan strike itu harusnya dari kaki sana. Dari kaki dia naik ke betis, naik ke tungkai atas, dia naik ke pinggang, naik ke lengan sampai ke ujung tuh.
Jadi tumpuannya di sana. Kalau seperti itu bentuknya, maka Ale cari bentuk pergerakan mulai di tungkai itu apa, di pinggang itu apa, di lengan itu apa, sehingga semua itu dirangkum dalam satu sirkuit. Kalau tidak ada kaitannya antara skipping dengan pukulan strike, skipping dengan daya tahan juga tidak ada, karena skipping masuk dalam bentuk latihan kelincahan. Tidak ada di situ. Tapi di sini ada. Jadi kalau Anda mau memasukkan bentuk-bentuk gerakan di dalam silakan duduk ke dalam bentuk gerakan bentuk latihan sirkuit, maka perlu diidentifikasi. Di gerakan kaki itu apa, gerakan pinggang tungkai itu apa, gerakan pinggang itu apa, gerakan lengan itu apa. Karena dalam satu pergerakan pukulan strike, kalau Ale hitung ada berapa? Satu pergerakan pukulan strike sampai pukulan strike itu keluar kena orang, itu ada berapa pukulan di situ, berapa gerak? 4 gerak. Padahal kalau teori menyatakan ada 126 titik gerak. Artinya ada 126 titik fungsi gerak di dalam tubuh ketika satu pukulan strike itu keluar. Ale cuma hitung 4. Nah, itu kalau Anda mau menganalisis pukulan strike. Kan tujuannya adalah pukulan strike. Meskipun latihan daya tahan itu merupakan salah satu indikator, tapi ujung-ujungnya adalah untuk pukulan strike, meningkatkan pukulan strike. Ketika daya tahan bagus, maka pukulan strike-nya akan bagus. Ketika daya tahan bagus, maka pukulan strike juga bisa menjadi keras, bisa juga tahan lama, bisa bertahan dalam waktu yang lama dan segala macam. Nah, itu yang perlu untuk Anda benahi. Yang terakhir nanti di kesimpulan. Di sini kesimpulan ini hanya untuk daya tahan saja. Kesimpulan pertama daya tahan, kesimpulan kedua juga daya tahan, kesimpulan 3 juga daya tahan, kondisi fisik. Lalu mana yang pukulan strike-nya? Kalau ada daya tahan, kalau Anda mengkaji tentang tinju, paling tidak juga menyimpulkan tentang tinju gitu. Jangan ada masa 3 kesimpulan, 3-tiganya daya tahan. Ya cukup 1 kesimpulan daya tahan. Kalau ada 1 kesimpulan kaitannya dengan pukulan strike, ya dikasih pukulan strike gitu. Lalu sarannya juga banyak sekali itu. Saran bagi pelatih, saran bagi atlet, saran bagi klub, saran bagi peneliti. Padahal Anda tidak meneliti, Anda tidak sedang menggagas tentang klub, Anda juga tidak memiliki atlet. Untuk apa saran banyak-banyak itu? Ya saran 1 saja cukup. Kalau misalnya saran 1 kepada pelatih, kalau 2 misalnya Anda berharap bahwa atlet-atlet juga penting untuk mengetahui betapa pentingnya sebuah latihan daya tahan itu terhadap kesempurnaan gerak dari pukulan strike, maka silakan masukkan paling tinggi 2 gitu. Tidak perlu ada yang lain-lain, sasana tidak usah karena Anda tidak sedang meneliti. Ini dampak dari skripsi dirubah menjadi makalah, akhirnya lengahnya di situ. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada pimpinan. Terima kasih Pak Pembimbing. Selanjutnya saya serahkan ke pembimbing Dr. J. Solisa di Indonesia.